Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albert Suarat dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 4004032 4620010 atau 3 digit in terakhir 010. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah praktikum dasar sistem kontrol, yang mana isi dari penjelasan yang saya paparkan nanti itu mengenai sistem kendali PID dengan menggunakan motor DC dengan software MATLAB dan Simulink. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui tiga komponen utama yang akan digunakan. Nah, tiga komponen utama yang akan digunakan dalam penugasan ini yaitu motor DC, microcontroller, dan encoder. Nah, kita lanjut yaitu mengenai konsep dasarnya dari ketiga komponen tersebut. Itu ada motor DC, microcontroller. Nah, pada penjelasan ini dari microcontroller saya akan menjelaskan di PWM atau pulse width modulation karena eh, sinyal PWM itu digunakan dari microcontroller. Ya, diambil dari microcontroller. Selanjutnya itu ada encoder. Nah, oke, bisa kita lanjut untuk penjelasan konsep dasarnya. Nah, yang pertama itu ada konsep dasar mengenai motor DC, yang dimana motor DC itu sebuah motor dengan arus searah untuk mengubah energi listrik itu menjadi energi mekanik yang berupa putaran. Nah, motor DC bekerja dengan interaksi antara medan magnet dan konduktor untuk menghasilkan gaya putar. Pada motor DC, kumparan medan magnet itu disebut stator atau bagian yang tidak berputar. Nah, lalu untuk kumparan jangkar itu disebut sebagai rotor, itu bagian yang berputar. Nah, jika terjadi putaran pada kumparan jangkar di dalam medan magnet, maka akan timbul yang namanya GGL atau gaya gerak listrik akibat induksi elektromagnetik. Nah, tegangan yang timbul pada kumparan ini sebenarnya bersifat bolak-balik, tetapi dengan adanya komutator, arah arah arus itu dibalik setiap setengah putaran sehingga tegangan keluaran menjadi arus searah atau DC. Yang dimana prinsip arus searah ini itu diperoleh karena komutator itu membalik arah arus negatif secara mekanik sehingga menghasilkan arah arus yang tetap. Nah, kita akan lanjut dengan sinyal PWM. Nah, dari sinyal PWM atau pulse width modulation itu adalah sinyal berjenis kotak yang mana itu ada on dan off. Nah, selanjutnya mari kita bahas dari konsep dasarnya yang mana kecepatan putaran pada motor itu didasari dengan eh, berbanding lurus dengan tegangan yang diberikan ke kumparan jangkar atau si rotornya. Nah, semakin besar tegangan yang diterima, maka semakin cepat putaran pada motor. Dan sebaliknya, dalam pengaturan tegangan menggunakan PWM yang bekerja dengan memberikan sinyal tegangan berbentuk pulsa yang bergantian antara kondisi on dan kondisi off dalam waktu yang sangat cepat, rasio antara waktu on dan off itu disebut duty cycle yang menentukan tegangan rata-rata yang diterima motor. Nah, semakin besar duty cycle-nya, maka semakin besar daya dan semakin cepat putaran pada motor. Nah, karena kecepatan motor itu berbanding lurus dengan tegangan rata-rata, jadi semakin besar duty cycle atau lebar pulsanya, maka semakin tinggi putaran motor DC. Nah, metode PWM ini memungkinkan pengaturan kecepatan tanpa membuang energi dalam bentuk panas, seperti pada metode resistansi.
Nah, BBM itu menjaga torsi agar tetap stabil pada kecepatan rendah karena motor tetap menerima tegangan penuh selama pulsa itu on. Selanjutnya itu ada konsep dasar dari encoder. Nah, encoder itu berfungsi sebagai perangkat sensor umpan balik yang mengonversi gerakan mekanik dan poros motor menjadi sinyal listrik digital guna memonitor kecepatan dan posisi rotasi. Nah, di dalam sistem kontrol tertutup atau closed loop, sinyal dari encoder itu digunakan untuk membandingkan kecepatan aktual dengan kecepatan yang diinginkan, sehingga motor itu dapat menjaga kestabilan rotasi meskipun ada perubahan pada beban. Nah, pada encoder itu terdapat dua jenis atau dua tipe encoder, yaitu ada incremental dan absolute. Nah, yang pertama kita bahas incremental dulu. Kita bahas encoder dengan jenis absolute. Nah, encoder dengan jenis absolute itu biasanya memiliki beberapa jalur keluaran atau bit output untuk mewakili nilai posisi. Misalnya, encoder 8 bit itu memiliki 256 posisi unik dalam satu putarannya. Nah, terdapat versi modern atau versi yang lebih canggih dengan menggunakan komunikasi secara digital. Misalnya menggunakan SSI, SPI, atau RS485 untuk mengirimkan data posisi secara langsung ke pengendali. Nah, absolut itu memberikan nilai posisi sudut secara langsung. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai incremental, yang mana itu menghasilkan pulsa berkala sesuai dengan pergerakan poros. Nah, dari encoder incremental ini itu menghasilkan pulsa itu setiap poros itu berputar melalui posisi tertentu. Nah, sinyal yang keluar berbanding lurus dengan kecepatan rotasi. Encoder incremental ini itu tidak dapat menyimpan posisi absolut, yang artinya saat informasi posisi poros hilang, itu untuk mengetahui posisi sebenarnya, itu sistem harus melakukan referensi atau homing setiap saat start. Nah, dari encoder incremental ini itu memiliki dua kanal keluaran atau dua saluran, yang mana terdapat saluran A dan saluran B. Yaitu dengan pergeseran sudut fasa 90 derajat sebagai pengkodean kuadratur. Nah, pergeseran fasa ini itu digunakan untuk menentukan arah putaran pada motor, yang mana arah putaran pada motor itu menjadi dua jenis, yaitu clockwise dan counterclockwise. Nah, dalam saluran encoder ini dari pin A itu akan menghasilkan pulsa utama. Nah, pulsa utama itu akan menggerakkan putaran pada motor itu searah jarum jam atau clockwise. Nah, selanjutnya itu pada pin B. Pin B itu menghasilkan pulsa kedua yang bergeser fasa dari pin A, yang mana pergeseran sudut 90 derajat itu. Nah, pergeseran sudut 90 derajat itu akan mengakibatkan atau akan men-trigger putaran motor itu secara counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam. Nah, dari dua pin encoder tersebut, kita bisa lanjut dengan pembahasan mengenai data yang dikumpulkan itu diproses oleh algoritma kontrol seperti PID, yang mana untuk menyesuaikan sinyal BBM. Nah, sehingga kecepatan dan torsi motor DC itu dapat dikelola dengan
sangat efisien, presisi, dan dapat menyesuaikan dengan kondisinya. Oke, nah selanjutnya setelah kita membahas mengenai materi konsep dasar dari tiga komponen tersebut, kita bisa lanjut eh, tentang pemodelan dasar dari rangkaian yang dibuat di software MATLAB dengan Simulink. Nah, yang mana pada pemodelan pertama itu eh, digunakan untuk perputaran pergerakan pada motor dengan penggantian arah putar itu secara clockwise dan counterclockwise. Nah, di sini penjelasan itu berawal dari slider, penyesuaian slider yang mana slider itu diset dari minus 255 sampai positif 255. Nah, ketika slider itu disetting di antara 0 sampai 255, maka putaran pada motor itu akan berputar secara clockwise dengan trigger dari pin PWM 5. Nah, sebaliknya jika setting di antara 0 sampai minus 255, maka pin PWM ini akan men-trigger untuk perputaran motor dengan counter clockwise. Seperti itu. Nah, dari pemodelan ini itu ada yang namanya blok yang digunakan. Yang pertama itu pada input PWM. Nah, input PWM ini menggunakan Goto dan From. Yang mana Goto itu akan menghubungkan input ke blok From. Nah, menghubungkan input ke blok From itu tanpa harus terhubung atau bisa dikatakan ya, Goto itu sebagai pengirim dan From itu sebagai penerima. Nah, dari inisialisasi ini itu input PWM atau input pengirim itu disambungkan dengan slider. Nah, dari Goto itu akan mengirimkan sinyal yang dari slider ini ke blok From PWM untuk mengatur perputaran dari model blok ini. Nah, juga terdapat switch, dua switch, satu gain dan satu konstan. Nah, kita bahas pertama itu dengan switch. Nah, di sini tuh ada apa ini ya biasanya ya? Ada tengah inilah 0. Nah, ini tuh sebagai pengatur putaran motor. Nah, ketika input PWM itu mengasih input positif atau rentang 0 sampai 255, maka putaran akan clockwise. Nah, sebaliknya jika input ini itu minus, maka akan counterclockwise. Nah, minus ini itu didapatkan dari mana? Dari pengali atau dari gainnya. Nah, gainnya ini itu adalah minus. Jika input BWM ini minus, dikali minus, maka hasil yang ditentukan itu akan minus untuk memutar motor counter clockwise. Seperti itu secara singkatnya dari prinsip kerja putaran pada motor. Nah, selanjutnya itu pemodelan dengan membaca posisi dan kecepatan dari data encoder. Nah, di sini ada blok dari encoder. Ini ada pin A dan pin B. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan pin A, pin B. Pin A itu sebagai counterclockwise dan pin B itu sebagai maaf kebalik. Pin A itu sebagai clockwise dan pin B itu sebagai counterclockwise. Nah, sekarang kita lanjut. Nah,
encoder itu akan mengirimkan sinyal input atau goto. Nah, goto itu diinisialisasikan sebagai sinyal output dari encoder. Di sini disebut ENC, singkatan dari encoder. Nah, di sini juga ada encoder pref, yang mana encoder pref ini itu adalah posisi sebelumnya. Karena di sini itu ada block delay yang menandakan atau bertugas untuk delay sebelum saat ini lah. Nah, dan encoder itu adalah posisi saat ini. Intinya seperti itu. Nah, lanjut kita bahas tentang uh, delta encoder. Nah, delta itu adalah gabungan dari pengurangan yang mana encoder ini itu akan dikurangi dengan encoder pref atau kita bisa sebutnya encoder saat ini atau posisi saat ini dikurangi dengan posisi sebelumnya akan menghasilkan delta encoder. Nah, di sini tuh diinisialisasikan sebagai speed. Oke. Nah, dari itu output akan disambungkan dengan scoop. Nah, scoop ini akan menghasilkan output gelombang. Output gelombang dari pemodelan eh, posisi encoder ini. Oke, selanjutnya itu ada low pass filter. Nah, ini sangat menarik, teman-teman. Teman-teman harus tahu apa itu low pass filter. Nah, low pass filter itu digunakan untuk menyaring sinyal eh, yang hingga hanya frekuensi rendah yang bisa lewat atau menyaring sinyal untuk frekuensi rendah saja yang bisa lewat atau kasarannya untuk menghaluskan noise dari frekuensi. Nah, dari low pass filter ini ada fungsinya tersendiri, ada low pass filter untuk PWM dan low pass filter untuk PID. Nah, kalau low pass filter untuk PWM itu untuk menstabilkan arus dan torsi putaran pada motor. Nah, kalau untuk PID itu mencegah osilasi akibat sinyal itu noise seperti itu. Nah, low pass filter ini itu ada rumusnya yang mana uh, ini itu adalah speed. Low pass filter itu ada uh, atau diinisialisasikan lah pada pemodelan ini itu bernama speed filter. Nah, speed filter itu dihasilkan dari 1 minus alpha dikali speed filter. Nah, dari pemodelan ini itu bisa kita lihat yang mana itu menggunakan blok sum. Nah, dari konstan ini tuh dibuat nilai 1 yang mana seperti rumus 1 dikurangi alfa. Nah, 1 dikurangi alfa lalu dikali dengan kecepatan setelah difilternya. Nah, kecepatan setelah difilternya itu eh, akan didilai dengan atau dihitung lah. Ibaratnya ini speed filter dengan sebelumnya. Seperti itu dikali. Nah, selanjutnya ada alpha dikali dengan delta encoder. Nah, delta encoder tadi ini itu berkaitan lah dari awal sampai akhir itu pemodelannya itu berkaitan. Nah, dari alpha itu dikali dengan delta encoder.
Setelah itu dijumlah, maka akan menghasilkan output dari speed yang sudah difilterisasi dengan low pass filter. Nah, di sini itu ada scope. Nah, bisa kita lihat untuk gelombang yang dihasilkan agar teman-teman bisa paham dengan materi yang saya sampaikan. Nah, di sini itu ada gelombang dari hasil low pass filternya. Yang dimana ini ada dua apa ini ya? Dua pembeda lah. Nah, yang kuning ini sinyal dari speed atau putaran sebelum di putaran yang tidak menggunakan low pass filter. Oh, sebelum lanjut ke situ, aku akan jelasin dengan uh, slidernya. Nah, ketika slider itu diarahkan mendekati nol, itu maka speed filter akan kelihatan kasar karena eh, apa ya? Karena nilai yang ditetapkan itu ketika nilai dari satu konstan ini itu mendekati atau satu itu maka sinyal itu akan semakin halus. Nah, ketika eh, slider alpha ini dijauhkan dari konstan atau dijauhkan dari satu, diarahkan ke kiri, maka sinyal yang dihasilkan itu akan kasar. Nah, kita lanjut pembahasan di gelombangnya. Maaf tadi saya kelupaan. Ini ada eh, dua model dari model kuning dan model biru. Nah, model kuning ini adalah encoder asli atau encoder sebelum dilepas filter. Bisa dilihat ketika encoder asli itu ketika input langsung dinaikkan, maka putaran pada motor itu akan langsung atau bisa dikatakan itu kasar sinyalnya. Sinyal yang dihasilkan itu kasar. Bisa dilihat dari modelnya, dia itu langsung menukik tajam ke atas. Nah, beda dengan sinyal yang dihasilkan dari low pass filter. Nah, ketika uh, input BWM itu dinaikkan, maka sinyal dari low pass filter itu akan sedikit halus. Atau tidak ada lonjakan langsung yang mengakibatkan putaran motor itu akan halus. Nah, bisa dilihat jelasnya itu pada saat penurunan. Saat sinyal itu dikasih input turun. Yang mana dari low pass filter itu terlalu kelihatan turunnya ini. Seperti ini. Itu ada delaynya atau penghalusan sinyalnya. Nah, untuk penjelasan gelombangnya itu seperti ini. Teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut dan melihat-lihat perbedaan ketika sinyal gelombang putaran murni dan putaran ketika sudah melewati atau sudah diberikan dengan model low pass filter. Teman-teman bisa searching-searching di Google atau yang lainnya bisa dipahami lah. Selanjutnya ada pemodelan dari kecepatan per second. Nah, di sini kita bahas dengan kecepatan per second itu ada yang namanya clock. Nah, clock ini sebagai inputan waktu. Dari clock ini disetting 10 detik dari settingan clocknya dengan parameter 10. Nah, lalu output dari clocknya itu diinisialisasikan dengan nama time dengan blok Goto.
output dari clock itu dinamakan time, dan output yang waktu sebelumnya itu dinamakan proof time. Ini sesuai penjelasan tadi sebelumnya. Nah, dari delta time itu sudah saya jelaskan tadi, yang mana penggabungan antara time waktu saat ini dan waktu sebelumnya, dengan waktu saat ini dikurangi dengan waktu sebelumnya akan menghasilkan delta time. Nah, setelah menghasilkan delta time, kita bisa untuk melanjutkan mencari putarannya, kecepatan per secondnya. Yang mana rumus dari kecepatan per second adalah putaran dibagi dengan waktu. Nah, itu akan menghasilkan kecepatan per second. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut. Nah, maaf ya teman-teman, ini ada kesalahan dari penulisan. Ini seharusnya itu pemodelan dari PID discrete. Maaf ya teman-teman, ini saya kelupaan untuk mengubahnya. Ini adalah PID discrete, yang mana dengan pemodelan ini itu akan menghasilkan gelombang yang akan mendekati dengan steady state-nya. Nah, bisa dilihat ini ada slider, yang mana slider ini sebagai set point-nya, set point dari kecepatan. Set point dari kecepatan itu akan diproses dengan kontrol PID. Nah, di sini kontrol PID itu ada parameter untuk menentukan gelombang yang bagus dengan steady state-nya yang mendekati set point. Nah, itu nanti saya akan jelaskan pada demonstrasi dari PID-nya. Nah, jika teman-teman jika teman-teman penasaran atau ingin memahami lebih lanjut dari PID ini, teman-teman bisa searching searching lah untuk perhitungan untuk menentukan ukuran yang atau parameter yang pas untuk menghasilkan sebuah sistem yang stabil. Teman-teman bisa searching di Google. Nah, dari parameter ini nanti saya akan jelaskan di demonstrasi pada software MATLAB dengan simulinya. Nah, di sini itu terdapat display, yang mana display bawah ini itu menandakan parameter hasil dari parameter nilai yang didapatkan setelah melewati PID. Apa display dari display yang atas itu digunakan sebagai monitoring dari parameter sebelum melewati PID. Nah, di sini itu ada scope untuk menampilkan gelombangnya. Nah, materi dari penjelasan ini itu cukup sekian dari saya. Nanti bisa lanjut untuk demonstrasi pemodelannya, teman-teman. Nah, setelah teman-teman sudah menyimak isi penjelasan yang telah saya paparkan, itu teman-teman bisa lanjut menyimak nih untuk bekal pengetahuan selanjutnya yang akan saya jelaskan pada demonstrasi dari pemodelan menggunakan software MATLAB. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari materi ini saya cukupkan sekian.
Jika ada kesalahan dalam penjelasan pemaparan yang saya sampaikan, teman-teman bisa komen lah di kolom komentar karena itu sangat membantu agar penjelasan yang saya sampaikan itu tidak nyeleneh atau tidak apa ya namanya salah karena kita sama-sama belajar seperti itu. Nah, kita lanjut untuk pemodelan dengan software MATLAB. Oke, teman-teman tunggu sebentar, saya akan membuka softwarenya terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, kita bisa lanjut dengan demonstrasi pada pemodelan yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini itu kita bisa lihat dulu output dari input LPF yang sudah saya berikan gambar grafiknya tadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lebih jelasnya agar yang teman-teman lihat itu bisa paham mengenai output dari penggunaan low pass filter ini. Nah, teman-teman bisa lihat ketika input LPF itu digeser dengan maksimal dengan konstannya 1, itu akan halus putaran motornya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, dari lonjakan input PWM itu akan distabilkan atau akan apa ya, akan dihaluskan dengan penggunaan low pass filter ini. Nah, teman-teman bisa lihat selanjutnya. Ini nah, nah seperti ini ya teman-teman. Dia akan menghaluskan putaran atau gelombang pada motor. Nah, di sini itu input LPF-nya itu dibuat 0 atau tidak ada input LPF atau tidak ada low pass filternya. Maka gelombang itu akan kasar. Sini putus di sini, lalu sini. Nah, seharusnya itu akan mengurangi noise atau menstabilkan putaran pada motor, menstabilkan torsinya. Nah, itu harusnya seperti ini teman-teman. Paling enggak itu dia menurun gini. Dia itu tidak langsung turun ke bawah, terus patah turun ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ketika input LPF-nya itu dibuat maksimal atau ke kanan, maka yang dihasilkan itu akan menstabilkan putarannya ini seperti ini. Dia tidak akan langsung set begini, tidak akan langsung ke atas gini seperti yang tadi. Kan? Ini bisa dilihat untuk perbedaannya itu dia akan melandai sedikit demi sedikit untuk mencapai putaran yang ditentukan. Nah, ini bisa terlihat secara jelas, teman-teman. Ini putaran itu akan melandai seperti ini.
Kalau tidak menggunakan LPF itu pasti akan langsung ke atas. Set, baru gini. Set, 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 gitu. Dia tidak akan melandai. Nah, dari sini teman-teman sudah tahu perbedaannya antara menggunakan pelepas filter dan tanpa menggunakan lepas filter, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu tentang pendemonstrasian dari PID di script. Oke, aku izin untuk memulainya, teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita bahas tentang PID discrete time ya, teman-teman. Nah, tadi kan untuk mengatur parameter dari PID atau proportional integral derivatifnya itu disesuaikan dengan output yang disesuaikan dengan set point atau output yang dihasilkan. Ya, di sini saya sudah mendapatkan parameter yang stabil untuk outputnya. Yang dimana output dari parameter ini itu mendekati nilai set point-nya. Tetapi masih ada uh, apa ya, overshoot-nya. Masih ada overshoot-nya. Nah, dari perhitungan itu ada formulanya. Yang mana perhitungannya itu seperti ini. Nah, dari sini itu kita bisa mendapatkan nilai yaitu proporsional itu 0,2 dan integralnya itu 0,7. Nah, dari blok parameter parameter PID control yang harus disetting dari penggunaannya itu ada sini itu dipilih dengan PID kalau kita menggunakan PID. Kalau hanya menggunakan PI itu ya kita setting di sinilah. Ini kita menggunakan PID dan untuk formnya ini kita pilih paralel. Untuk sampel time-nya itu kita coba di 0,1 atau disesuaikan sama teman-teman yang akan digunakan. Nah, di sini tuh kita menggunakan discrete time, yang mana discrete time itu sesuai dengan soal yang diberikan. Nah, di sini itu bisa disesuaikan upper limit itu sampai 355 dan lower limit itu sampai minus 255. Sesuai settingan yang digunakan. Oke, seperti itu. Nah, dari pembahasan ini, teman-teman dapat menyimpulkan bagaimana uh, kendali kontrol PID dengan motor DC itu bisa dikontrol menggunakan software yang namanya software Simulink, software MATLAB dengan pemodelannya. Nah, ketika teman-teman penasaran, bisa dicoba menggunakan uh, blog yang sudah saya berikan tadi atau sudah saya sampaikan tadi. Oke, uh, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kekurangan, kesalahan dalam pembahasan, saya pribadi mohon maaf. Jika ada penjelasan yang perlu dibenarkan, tolong dibenarkan di kolom komentar agar informasi yang saya berikan, penjelasan yang saya berikan itu tidak salah arah. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.